Baik rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa saat ini kami dari Polda Jawa Barat sedang menggelar rapat koordinasi lintas sektoral ya terkait dengan operasi Lilin Lodaya 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu mulai tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025. Jadi kurang lebih selama 13 hari ya. Nah, rakor lintas sektoral yang saat ini sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tentunya bersama instansi-instansi terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan untuk pengamanan dalam rangka operasi Lilin Lodaya 2024. Ya, tentu agar tercipta keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan dalam masyarakat melaksanakan libur pada saat berlangsungnya perayaan Natal maupun menjelang Tahun Baru 2025. Ada sebanyak kurang lebih 21.255 personil yang terdiri dari kurang lebih ada 12.217 personil Polri, kemudian 1.724 personil rekan-rekan TNI. Kemudian pelibatan instansi lain juga ada kurang lebih sebesar 7.314 personil. Ini terdiri dari personil Dinas Perhubungan, kemudian ada rekan-rekan Basarnas, ada Jasa Marga, kemudian ada SAR juga, kemudian ada teman-teman Pertamina juga turut hadir, ada pemadam kebakaran. Ini kita sama-sama tentunya tujuannya untuk demi terlaksananya pengamanan, pelaksanaan libur pada saat Natal maupun Tahun Baru 2025 yang sebentar lagi akan kita lakukan. Wilayah-wilayah objek vital gimana tuh perhatiannya? Untuk sejauh ini kita menggelar ada kurang lebih 358 pos ya, ada 263 pos pengamanan, 28 pos terpadu dan 68 pos pelayanan. Ini terkait dengan pengamanan yang ada tidak hanya di tempat-tempat peribadahan, tapi juga tempat perbelanjaan seperti mal, ya, kemudian pasar dan juga terminal, pelabuhan, kemudian rest area yang menjadi lokasi parkir juga, ini juga kita amankan. Tentunya kita bekerja sama dengan seluruh instansi yang terkait dalam pengamanan operasi Lilin Lodaya 2024. Dan ada atensi mungkin untuk jalur tol dan jalur alternatif lainnya yang memang mengingat sekarang kan cuaca ekstrim dan berarti ada antisipasi apa nih yang disiapkan mungkin? Baik, kalau terkait dengan antisipasi saat ini tentu sudah juga dilakukan rapat oleh jajaran Korlantas Polri, tentunya dengan ada beberapa Polda yang terkait dengan pelaksanaan libur khususnya terkait dengan jalan tol maupun jalan arteri dan juga terkait dengan penyeberangan. Kalau tidak salah sudah dilakukan peninjauan oleh Bapak Korlantas dengan instansi terkait termasuk di jalur-jalur wisata, kemudian jalur penyeberangan seperti Merak ya, Merak Bakahuni, kemudian jalan tol dan diantisipasi tentunya titik-titik kerawanan, apakah itu kerawanan kemacetan, kemudian kerawanan kecelakaan maupun kerawanan lainnya yang bisa berpotensi tentunya mengganggu kelancaran maupun kenyamanan pada saat pelaksanaan operasi Lilin Lodaya 2024. Dan dari persiapan rekayasa Lalin sendiri gimana untuk Nataru di Jawa Barat? Jadi sejauh ini untuk pelaksanaan kita akan nantinya menggelar operasi Lilin. Kita akan lakukan tentunya dengan gelar pasukan terlebih dahulu
itu rencanakan hari Jumat besok. Ya, jadi Jumat besok kita akan menggelar gelar pasukan. Kemudian nanti tentunya personil-personil yang ada, baik dari Satgas preventif, preemptif, ini juga akan masuk, ya akan langsung dibagi sesuai dengan zona-zona yang menjadi objek dari pengamanan yang akan dilakukan. Di samping itu tentunya antisipasi kecelakaan, antisipasi kemacetan tidak hanya di jalan tol tapi juga di jalur arteri, termasuk pada saat wisata. Jadi jalur wisata juga dilakukan upaya-upaya yang tidak hanya dilakukan oleh Polda Jawa Barat sendiri, tapi tentu dengan Polres sejajaran Polda Jawa Barat dan instansi terkait yang ada. Dan ada informasi pembukaan exit tol Gede Bage dan exit tol Gede Bage. Ya, sejauh ini nanti kita akan terus berkoordinasi tentunya dengan pihak pengelola jalan tol ya. Sejauh mana realisasi dari pengelolaan exit tol ya. Apakah akan difungsikan, akan dilakukan saat ini atau mungkin masih ditunda karena ada keperluan lain. Nah, koordinasi tetap kita lakukan, nanti rekan-rekan bersabar. Barangkali nanti akan kita sampaikan juga pada saat gelar pasukan hari Jumat besok, ya tanggal 20 Desember 2024. Kemudian untuk pemeriksaan bus wisata sendiri gimana? Sidak akan ditingkatkan tidak? Tadi juga dari pihak Organda sudah diingatkan oleh Bapak PJ Gubernur ya terkait dengan kesiapan dari kendaraan-kendaraan, termasuk tentunya bus ya yang menjadi sarana angkutan. Ini agar dilakukan pemeriksaan, pengecekan ya tidak hanya terkait dengan kelayakannya juga, namun juga terkait dengan pengemudinya ya. Karena segala aspek tentu harus kita perhatikan ya sehingga pelaksanaan ini juga kita dapat hindari terjadinya kemacetan maupun potensi terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu situasi kelancaran maupun keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian dari data sementara dari Ditlantas ini sudah ada berapa titik yang untuk rekayasa lalin? Apakah masih sama dengan Idul Fitri atau ada beda? Ya, kalau terkait dengan rekayasa lalu lintas ya yang akan dilakukan, tentu kita saling terhubung ya, saling terhubung artinya jalur-jalur tol terutamanya ini akan diisi hampir sama dengan operasi sebelumnya. Ya, ada titik-titik kerawanan, pos-pos yang akan menjadi prioritas khususnya di jalur tol. Karena kita mengantisipasi, mengevaluasi pelaksanaan operasi-operasi sebelumnya, baik operasi lilin tahun 2023 maupun operasi kemarin yang sudah dilakukan. Namun juga selain itu kita juga mengevaluasi titik-titik kerawanan macet maupun kecelakaan yang ada di jalur arteri. Ini juga menjadi potensi berapa banyak titik yang akan kita lakukan. Kalau puncak arus sendiri? Nah, terkait prediksi puncak arus mudik ya, diprediksi puncak arus mudik pertama itu tanggal 21 Desember ya. Kemudian puncak arus mudik yang kedua nanti diprediksi tanggal 28 Desember. Sedangkan puncak arus balik itu yang pertama tanggal 27 Desember dan puncak arus balik yang kedua itu tanggal 2 Januari 2025. Itu prediksi yang saat ini yang sudah dilakukan, dipetakan oleh kami dari instansi kepolisian maupun instansi terkait. Kemudian kontraflow sendiri masih diberlakukan tidak benar? Terkait dengan rekayasa ya, penggunaan kontraflow kemudian ataupun penggunaan CB sepenggal ya yang biasanya kita lakukan. Ini nanti melihat situasi yang ada ya. Tidak menutup kemungkinan upaya-upaya rekayasa lalu lintas itu tetap kita gunakan sebagai upaya atau cara bertindak yang dilakukan tentunya rekan-rekan kami dari kepolisian khususnya PJR Tol dengan
Jasa Marga atau pihak pengelola jalan tol. Kita akan berkoordinasi termasuk dengan Korlantas Polri terkait sistem kontraflow. Jam berapa saja diberlakukan, jam berapa kemudian ini dinormalkan kembali. Dan kalau titik wisata yang jadi perhatian nanti di mana aja dan boleh tahu dan? Nah, kalau titik wisata tentu berdasarkan evaluasi ya. Evaluasi yang sebelumnya itu yang menjadi titik potensi lonjakan tinggi wisata itu berdasarkan data 2023 ada tentunya kawasan Puncak ya, kawasan Bogor, kemudian kawasan Lembang juga menjadi titik fokus ya. Selain itu kalau tidak Pangandaran, Sukabumi juga cukup tinggi. Ini beberapa lokasi yang tentunya menjadi prioritas kita untuk pengamanan khusus di jalur wisata. Untuk lalinya sendiri itu seperti apa dan jalur khusus seperti itu dan? Untuk pelaksanaan lalin ya tentu kita melihat dari kerawanan yang terjadi. Apakah itu terjadi kemacetan, penumpukan ya, kepadatan mungkin ruas arus lalu lintas yang terjadi. Nah ini akan kita berlakukan CB-CB tertentu ya, tidak hanya mungkin berlakukan CB searah ya, atau mungkin nanti ada CB lain yang bisa diterapkan tergantung dari situasi pada saat itu ketika arus wisata ini berlangsung. Dan untuk mencegah kemacetan di puncak belasan jam seperti periode Idul Fitri lalu, apa strategi pencegahannya yang sudah disiapkan di Atlantis? Mencegah kejadian macet belasan jam di puncak beberapa bulan lalu pas Idul Fitri, pencegahannya CB ya. Jadi terkait dengan rekayasa lalu lintas ya, tidak hanya di jalur tol, tadi sudah saya sampaikan juga ada di jalur arteri, termasuk di jalur wisata seperti kawasan Puncak. Sejauh ini jajaran Korlantas Polri dengan Ditlantas ya, ada beberapa direktorat lalu lintas juga yang telah melaksanakan upaya menggelar TFG ya. Ini merupakan upaya di mana untuk mengetahui, memperkirakan prediksi secara pasti kemungkinan terjadinya situasi arus lalu lintas ya, kepadatan, baik berpotensi menimbulkan kecelakaan, berpotensi menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Dan tentu di situ disimulasikan bagaimana mengatasi kemacetan-kemacetan tersebut. Sudah ada CP-CP khusus yang nanti akan diterapkan tentunya pada saat terjadi kemacetan ya, maupun kepadatan ya, yang ada termasuk di jalur kawasan Puncak. Dan pergerakan arus kan diprediksi 110 secara nasional nih. Kalau di Jabar sendiri pergerakan seperti apa dan mungkin berapa? 110 juta. Ya. Kalau di Jabar sendiri seperti apa dan perkiraannya mungkin dan perkiraan kendaraan. Ya. Mungkin saya bisa nambahkan ya. boleh. Kemarin kita mengadakan rakor lincek di Mabes Polri. Kalau tahun 2023 prediksi secara nasional itu orang yang akan mudik itu 110 juta. Tapi kemarin di rakor lincek Bapak Kapolri menyampaikan bahwa prediksi untuk tahun ini atau tahun 2024 akan terjadi kenaikan dari 110 menjadi 120. Nah, bagaimana untuk Jawa Barat sendiri? Jawa Barat akan menjadi pusat arus balik orang yang akan ke Jawa Tengah maupun akan Jawa Timur maupun ke Jawa Barat sendiri, kebanyakan lewat Jawa Barat, ya lewat jalan darat ya. Ada memang lewat kereta api maupun udara, tetapi kebanyakan lewat jalur darat. Ini yang kemarin dalam rakor dan hari ini juga dalam rakor yang harus kita sikapi untuk bagaimana mengatasi kemungkinan terjadi lonjakan pada saat arus mudik maupun arus balik. Siap. Nundan.